Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat, keluarga, dan pendengar setia podcast Suara Kita Spesial Ramadan Inspiring Generation. Kembali lagi dengan Fazha Fizia Natasha yang bakal nemenin kalian mendengarkan podcast kali ini. Apa kabarnya teman-teman semua? Aku harap kalian baik, sehat, dan selalu bahagia. Amin. By the way teman-teman, podcast kemarin kan kita udah bahas tentang Ramadan dan Al-Quran bareng teteh kita ya, Teh Anti. Nah, di situ kita sadar ya bahwasannya Ramadan itu emang gak bisa dipisahin sama yang namanya Al-Quran. Ya, kayak aku sama kalian. Nggak ada bercanda. Tapi aku harap kalian bisa ambil pelajaran dan bisa enjoy dengan mendengarkan podcast kali ini. Lagi-lagi, walaupun kalian cuma di rumah aja nih, seharusnya itu nggak menghalangi kalian ya untuk beraktivitas yang bermanfaat. Bener kan? Oke. Berbicara tentang pandemi dan di rumah aja, sebenarnya kita harus gimana sih? Kita bisa ngapain dengan di rumah aja? Apa yang bisa kita lakukan buat diri kita dengan di rumah aja? Penasaran kan? Penasaran gak sih? Harus dong. Karena podcast kali ini kita akan berbincang bareng kakak yang gak kalah kerennya. Kita akan bahas tentang eksplorasi potensi diri di tengah pandemi bersama Kak Albi Aliyudin. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol bareng Kak Albi, ditambah kalian ngedengerin aku sama Kak Albi ngobrol, kayaknya ada baiknya sih Kak Albi nyapa dulu gitu teman-teman di sana supaya tambah semangat mendengarkan podcast kali ini. Silakan Kak. Oke, halo teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini yang mungkin sedikit berbeda, tapi semoga bisa menuntaskan sampai nanti menjelang akhir Ramadan. Amin. Oke teman-teman, itu dia Kak Albi udah nyapa kalian kan? Jadi, mendengarkan podcastnya harus lebih semangat lagi, oke? Nah, sebelum kita ngobrol jauh sama Kak Albi, aku mau memperkenalkan Kak Albi dulu secara singkat sama kalian ya. Baik, langsung aja. Nama lengkapnya Kak Albi Aliyudin. Teman-teman bisa panggil Kak Albi atau apapun itu yang sekiranya diizinkan oleh Kak Albinya. Terus beliau lahir tanggal 26 Juli 2000. Beliau asal Kuningan. Kuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta atau UIN Jakarta dengan jurusan manajemen dakwah. Dan motonya Kak Albi, keren ya, ini keren banget teman-teman. Karena moto gestar Suara Kita Spesial Ramadan ini keren-keren kalau menurut aku. Dan ini dia motonya Kak Albi, kita adalah apa, bukan siapa. Silakan teman-teman bisa memikirkan atau menafsirkan moto itu sendiri. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih dalam lagi, bisa tanya Kak Albinya langsung. Oke baik, kita langsung aja ngobrol ya Kak. Oke Kak, aku harap Kakak bisa enjoy, bisa menikmati, berbagi pengalaman dan ilmunya tentang bahasan kita kali ini. Yang pertama, kita ngerasain ya teman-teman Kak, Ramadan kali ini emang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Karena Ramadan kali ini kita semua, aku, teman-teman, kakak, bahkan satu dunia merasakan situasi pandemi. Nah, di mana pandemi ini mengharuskan kita harus di rumah aja gitu. Dan juga kebanyakan dari kita tuh nggak paham gitu, apa sih pandemi itu sendiri gitu. Nah, karena pandemi ini mengharuskan kita di rumah aja, sedangkan yang namanya di rumah aja, teman-teman tahu ya, kakak juga tahu mungkin, aku juga ngerasain gitu. Magernya banyak banget dan lain sebagainya gitu. Kita bingung mau melakukan apa aja nih yang sekiranya produktif untuk diri kita gitu. Nah, mungkin kakak bisa ngasih penjelasannya, pengetahuannya, pengalamannya mengenai hal ini. Silahkan. Iya, bener banget. Mungkin yang udah tadi disebutin bahwa berbedanya ini apakah ke arah positif atau negatif gitu kan ya. Sebetulnya ini hal yang baru
Maksudnya semua orang, meskipun kita tahu ya beberapa, secara historis banyak banget wabah-wabah yang menyebabkan epidemi atau pandemi gitu kan. Dan memang COVID-19 ini baru dinyatakan pandemi oleh WHO itu tidak, maksudnya tidak di awal ketika muncul langsung dinyatakan pandemi gitu kan, tapi melihat kasus yang tersebar di ratusan negara, kemudian kondisinya semakin memprihatinkan dalam tanda petik, akhirnya WHO menetapkan ini adalah sebuah pandemi. Pandemi ini emang skalanya global, rata gitu kan, bahkan ratusan negara merasakan dampak dari suatu wabah tertentu ya, khususnya COVID-19 ini gitu kan. Nah, kita harus satu persepsi dulu sih bahwa idealnya ya, kita bicara idealnya, kalau misalnya memang ada pandemi yang mengakibatkan semua orang terhenti kegiatan normalnya, ya memang narasi di rumah aja itu penting banget ya. Entah itu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, aktivitas yang segala bisa dilakukan dari rumah, itu benar-benar kita harus melakukan hal itu. Namun memang saya pribadi di sini yang nantinya akan saya sampaikan, yaitu balik lagi, saya tidak mewakili bidang profesional manapun. Kemudian bicaranya memang saya hanya mewakili anak muda, menceritakan keresahan dan harapan gitu untuk kondisi seperti ini. Iya, saya bilang bahwa semua orang gak bisa menjalani kehidupannya itu hanya dengan di rumah aja. Oke, kita bisa bilang anak-anak sekolah masih bisa learning from home. Tapi bagaimana dengan pekerja harian yang sorry itu kita lihat banyak masih saudara-saudara kita yang jualan keliling, kemudian jadi tukang parkir lah, atau banyak sekali hal yang nggak bisa dilakukan dari rumah. Ekonomi mereka bahkan untuk hidup satu hari pun ya mereka harus keluar untuk mencari itu gitu. Jadi itu saya tekankan dulu bahwa nantinya pendapat-pendapat yang atau hal-hal yang saya kemukakan tidak mewakili semua orang, tapi kita bicara idealnya. Ketika pandemi memang bahkan maklumatnya seperti tempat ibadah, kemudian tempat-tempat umum itu sudah mulai ditutup. Kita juga mengenal ada istilah lockdown, kita juga mengenal ada istilah PSBB. Ini adalah implikasi-implikasi dari yang namanya pandemi. Tentu banyak banget implikasi dari pandemi ya. Nah, makanya ini adalah hal yang satu hal yang menarik gitu dengan tema yang Jadi diangkat teman-teman, oleh kalau Inspiring misalnya Generation mengenai dilihat-lihat, eksplorasi potensi ternyata diri di tengah pandemi sama di pandemi rumah gitu. aja Ini hanya itu pengantar saja ada dulu keterkaitan gitu yang kan. menarik ya. Jadi Nah, mungkin ketika Kak kita Albi bisa ngejelasin idealnya ada di nih rumah dari hasil gitu kan, pengamatan atau apa yang akan observasi kita Kakak lakukan di tentang rumah pandemi dan di rumah aja ketika ini. semuanya Kenapa sih berubah bisa ada dari kebiasaan keterkaitannya kita. seperti Oke, itu gitu? Mohon sehari-hari penjelasan lebih mungkin lanjutnya, kita bisa Kak. pergi ke sekolah, Silakan. bisa pergi ke kampus, atau bisa pergi ke kantor. Dengan kondisi saat ini itu nggak bisa dilakuin. Nah, jadi untuk pengantarnya juga saya akan kembali lagi dan balik pertanyaan ke tema, apa sebetulnya yang dimaksud dengan mengeksplorasi potensi diri dengan di tengah kondisi pandemi ini. Dan tentunya ini linear dengan di rumah aja gitu, karena pertama hashtag juga kita tahu di rumah aja udah banyak banget, tapi emang secara idealnya dalam kondisi seperti ini membatasi skala sosial kita dengan orang lain yang COVID-19 ini menyebar antar manusia melalui interaksi gitu. Ya, mungkin dengan bersentuhan, kemudian dengan air ludah dan sebagainya. Mungkin itu dulu pengantar dari saya mengenai kita harus mengeksplorasi potensi diri ketika di rumah aja. Jadi saya akan coba lagi menyatakan satu pernyataan bahwa itu kita sedih hari ini melihat angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh COVID-19 ini semakin semakin bertambah. Kemudian seperti itu, banyak orang yang sedih, kemudian banyak orang yang merasa kehilangan. Tapi sedihnya ketika kita ketinggalan orang yang kita sayang, itu akan lebih sedih lagi jika ketika kita yang hidup pasca pandemi ini nggak ada perubahan. Ini menarik sih. Jadi ketika kondisi mulai berubah yang mengharuskan kita di rumah aja, nah ini kan satu hal yang sebetulnya kita bisa melihat celah untuk berkembang gitu.
harus ada ide-ide baru pasca pandemi ini, karena kita berada di suatu lingkungan yang itu pertama punya kita, rumah, kemudian kondisinya nyaman dan kita merasa nggak ada beban ketika di rumah. Nah, apakah yang memang benar-benar harus kita lakukan? Nggak ada kata lain dan nggak ada hal lain kecuali mengeksplorasi potensi kita. Potensi kita itu oke lah, untuk kewajiban ya kita laksanakan, entah itu untuk tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, atau tugas-tugas dari kantor, itu tetap kita lakukan. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa skalanya berbeda gitu. Intensivitas untuk melakukan hal itu ya sedikit berkurang. Ya anak-anak nggak sepenuhnya dong di depan handphone dari pagi sampai sore, katakanlah dia sedang belajar itu. Tapi makanya ini akan ada sedikit perubahan. Nah, apakah dengan hal yang berubah itu dan malah sedikit merugikan ya, katakanlah karena anak-anak yang biasanya sosialisasi jadi enggak, yang biasanya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain ini jadi sedikit terkurang. Ini kan potensi yang biasanya secara otomatis terlatih ini mulai nggak ada nih ketika di rumah aja. Nah, makanya satu hal yang menarik dari sini ya, kita harus satu-satunya caranya adalah mengeksplorasi diri kita sendiri. Itu kan rumah itu hal implikasi dari pandemi. Ketika kita di rumah, maka logikanya di rumah kita ngapain? Kalau kita bicarain idealisme, nggak ada lagi potensi yang kita bahas. Karena yang ngebedain makhluk yang Tuhan ciptakan antara manusia dengan makhluk lain ya mengenai potensi, mengenai akalnya, mengenai perasaannya. Ya potensi ini bisa diolah gitu kan, apa yang dia suka, kemudian bagaimana cara dia mencari potensi itu. Yang saya yakin kalau misalnya orang memahami ini, orang akan menjadi lebih baik pasca pandemi. Iya, serius, karena banyak banget berita-berita sekarang yang memandang COVID-19 dari sisi yang baik ya. Ya mungkin polusi udara semakin berkurang, apalagi banyak orang-orang yang bisa berkumpul dengan keluarganya, katakanlah para public figure yang biasanya mereka setiap katakanlah sahur dan berbuka di program acara televisinya, sekarang mulai dikurangi, mereka bisa melakukan aktivitas itu bersama keluarga. Jadi itu sih yang saya kira untuk awalnya potensi itu sangat benar-benar bisa dikembangkan dan harus dikembangkan ketika di rumah aja sih, kayak gitu. Oh iya, betul ya Kak. Jadi emang kita harus bisa mengusahakan diri kita gitu untuk menggali potensi kita, walaupun emang cuma di rumah aja gitu ya, demi kesejahteraan masa depan juga gitu. Siapa tahu kan nanti ya, mudah-mudahan aja pandemi ini segera berakhir gitu. Oke, kalau tadi kakak kan udah bahas ya tentang memahami potensi diri dan pandemi. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih Kak, cara kita mengusahakan diri agar potensi yang kita punya itu bisa kelihatan gitu. Bisa kerasa sama diri kita, bisa juga kerasa sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Praktisnya tuh kayak gimana Kak menurut kakak? Oke, ini kita bicaranya masalah pengalaman kali ya, karena kalau secara idealnya pun ya kita harus pahami itu sangat sulit banget dalam kondisi yang serba terbatas. Tetapi saya bilang tadi di awal bahwa sebenarnya role model dari pandemi ini udah ada sebetulnya. Jadi kita ibaratnya melihat segala sesuatu ya kita jadikan hikmah. Boleh secara acak kita ambil contohnya, katakanlah ulat yang banyak orang jijik ya, mungkin karena bentuk dan ya bulu-bulunya yang bikin gatal, tetapi kemudian dia menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Ini kan kepompong ini dia diam di dalam kepompong itu dalam jangka waktu tertentu, dia nggak ngelakuin apa-apa, hanya iya ada aktivitasnya hanya di dalam di sana gitu, tetapi dia tidak ke satu tempat dan tempat yang lainnya. Tetapi ya dia berhasil jadi kupu-kupu. Ini saya rasa alamiahnya sudah banyak ya. Ketika manusia kebanyakan ya, saya bicara kebanyakan hari ini ya, mungkin Kak Fazwa juga tahu banyak banget yang kerja jadi gak normal, belajar jadi di rumah, bahkan
Ini betul. mungkin sedih ya anak-anak ya, anak-anak SMA yang nggak ada perpisahan tiba-tiba lulus gitu kan. Iya, Ya bener banget. maksudnya ya kan, maksudnya kurang banyak hal yang dilewatkan atau terskip karena adanya pandemi ini. Nah, tapi benar banget. Tadi saya bilang di awal bahwa apakah karena pandemi ini semuanya berlalu begitu saja bahkan kita terlena. Nah, berbicara mengenai potensi, nih Kak Fazwa juga, Ya, saya melihatnya bahwa jangan-jangan ini adalah maksud Tuhan terhadap beberapa orang yang dikehendakinya gitu. hmm. Mungkin untuk sebagian orang yang mensyukurinya ini adalah sebuah rahmat. Mungkin banyak Iya, dari iya. kita yang jarang bersama keluarga menjadi bisa bersama keluarga. Dan Betul. yang nggak punya potensi, ya siapa tahu dengan didiamkannya dia disuruh fokus, disuruh untuk berpikir di dalam rumahnya, dia akan bisa punya potensi gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin potensi ya, setiap Iya, manusia itu pasti punya potensi, betul. pasti punya potensi. Tapi yang nggak boleh dilakukan adalah nggak ada tuh istilahnya potensi satu manusia dan potensi manusia lainnya itu dibandingkan atau ditandingkan gitu. Jadi Oh, iya, kebanyakan iya. dari kita sampai hari ini selalu menganggap ketika kita tidak bisa melakukan A, ketika kita gak bisa ngelakuin A, ternyata orang lain bisa, sinonimnya bukan kita gak bisa gitu. Kita ada potensi lain. Nah ini di awal saya coba memahami konsep potensi dulu ya. Jadi jangan Iya, pernah mikir kalau kita kalau melihat orang bisa kita nggak bisa, bukan berarti kita bodoh dong. Artinya kita betul. punya potensi lain gitu. Jadi jangan pernah membandingkan potensi kita dengan potensi orang lain. Dengan catatan perbedaan antar manusia itu potensinya pasti ada ya. Iya, Tapi ini benar. juga yang ingin ya saya sharingkan juga buat teman-teman. Sebenarnya kita dua aja sih pilihannya. Kalau untuk Apa tuh? potensi yang membuat banyak orang bingung ya mungkin Kak Fazwa. Iya, Jadi ada job juga, kita tahu ada job, kita ada passion juga. Kebanyakan orang membenturkan antara job dan passion ini. Jadi ada orang pelajar tapi dia nggak iya. hobi itu belajar, misalnya nggak suka pekerjaannya belajar misalnya kan, dia passionnya di dagang gitu. Mungkin di dagang kemudian ngebuat video gitu kan. Nah ya udah, jadi hari ini eranya menemukan potensi diri itu nggak dibenturin tuh job and passion kita. Jadi saya juga pernah nanyain hal yang sama sebenarnya, karena saya juga pernah dalam kebingungan ini ya. Saya pernah nanya ke Bang Andreas Sanjaya, ya CEO iGrow, udah lama sih, 2017 dulu. Jadi saya pernah nanya, gimana nih kalau job and passion kita tabrakan gitu kan? Ya dia bilang hari ini bukan saatnya dibandingkan gitu. Kalau kamu hobi nyanyi, kamu pekerjaan kamu sementara pelajar gitu kan, ya udah, kamu belajar dinyanyiin gitu. Kira-kira kayak gini gitu. Jadi satu hal yang membuat kita senang nih, carilah Iya, makanya dari sekarang ketika di rumah, apalah yang membuat kita senang gitu kan, yang membuat kita betul. senang, yang membuat kita merasa bahwa itu adalah bahkan sampai kita lupa waktu gitu kan, tetapi itu hal yang bermanfaat. Nah Iya, jangan-jangan benar-benar. kita mulai menemukan passion yang menuju potensi kita gitu. Jadi itu sih Betul. kira-kira yang cara kita menemukan potensi. Adapun langkah-langkahnya ya setiap orang beda-beda ya dalam menentukan potensinya. Tetapi garis besar artinya gambaran awalnya untuk menemukan sebuah potensi yaitu tadi melihat diri kita. Kita harus kenal dulu dengan diri kita, karena yang membedakan makhluk yang namanya manusia dengan manusia lain kan ya kita tahu ya, hubungannya dengan akal. Kemudian bisa membedakan yang baik dan yang enggak. Rumah ini sekarang gak ada pilihan lain kecuali apapun yang ada di rumah, kapanpun yang bisa kita lakukan dan bagaimanapun caranya, itu harus merujuk pada satu titik bahwa kita harus bisa survive di dalam rumah untuk mempersiapkan nih pasca pandemi ini ngapain gitu. Jangan sampai dengan kita adanya di rumah aja produktivitas semakin menurun, adaptasi nggak bisa ya, orang lain rapat mulai pakai video conference, terus bikin seminar juga makin marak di Zoom atau di aplikasi lain, Google Meet dan lain sebagainya, tetapi kita hanya diam saja gitu kan. Ini sih yang mungkin
potensi diri bisa terbentuk itu dari sebuah keresahan dulu kayak gitu, kemudian menemukan apa yang disuka dan harus dipahami, kemudian dikuasai, maka potensi itu insya Allah akan sampai ke diri kita dan bisa kita kembangkan. Kayak gitu sih. Oh iya, berarti apa sih namanya? Tadi kan ketika emang nanti mudah-mudahan wabah kita selesai ya, atau segera berakhir gitu, kita tuh Amin. apa namanya harus melakukan sesuatu agar apa-apa yang telah kita kembangkan, potensi diri kita yang telah kita kembangkan di rumah aja tuh nggak hilang begitu aja. Berarti emang berpengaruh banget dong Kak antara potensi diri ini setelah berakhirnya wabah COVID ini. Ya tentu, karena kita melihat bahwa dalam kondisi COVID-19 aja semuanya mulai berubah. Yang ya kita sebelumnya mungkin terbiasa juga dengan media sosial, internet dan teknologi, tetapi kemudian lebih intens nih bagi teman-teman yang kuliah atau kerja dari rumah. Ini benar-benar kita dituntut untuk bisa mengoperasikan berbagai hal yang berbau dengan teknologi karena terbatasnya jarak. Nah, melihat ya, jadi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa semakin, jadi karakter orang itu kan kita tahu lah, bosanan lah ya, bosanan. Iya. Nah, jangan sampai bener kan, jangan sampai bosan ini malah ke efek yang gak baik. Contohnya gini, di awal-awal diumumkannya pandemi itu kan pertama ada kabarnya kan sekitar Desember akhir tahun 2019 oleh WHO. Kemudian mungkin kasus awalnya terjadi di bulan Oktober atau November ya, kita melihat di sana. Menjelang beberapa bulan setelah Desember, masuk Januari, Februari, itu kan orang-orang khususnya di Indonesia ya bahkan menyepelekan gitu. Mungkin ya dalam tanda petik menyepelekan, artinya ya kita lihat beberapa tokoh public figure atau tokoh publik yang banyak tuh corona gak bakal masuk ke Indonesia, orang Indonesia suka minum jamu, kemudian banyaklah hal itu. Nah ini kronologi lah ibaratnya. Setelah itu masuk kepada masa yang Indonesia mulai takut ya, mulai akhirnya dikepung oleh corona ini, orang Indonesia itu benar-benar masker harganya melonjak tinggi karena kan permintaannya tinggi banget tuh, ya kan? Kemudian pokoknya banyak dibisnisin lah. Bahkan saya juga pernah sampai saya beli saat itu mau beli masker yang biasanya banyak ya di Alfamart dan sebagainya, kok tiba-tiba hilang, nggak ada gitu. Nah ini kan setelah itu kan orang benar-benar waspada, benar-benar menjaga. Tapi semakin kesini justru kontras dengan pemerintah katakanlah mengeluarkan kebijakan PSBB, kemudian segala macamnya diatur, tetapi malah akhirnya masyarakat nggak semua, ada beberapa oknum yang malah berseberangan dengan idealisme itu, yang harusnya semakin waspada karena kebosanan tadi, semakin kesini semakin ya udahlah gitu kan. Banyak banget sekarang kalau kita lihat, bahkan ketika saya pulang ya dari Jakarta, itu di jalanan masih banyak banget, katakanlah ya oke, kita gak bisa bilang mereka semua harus di rumah, tetapi etika atau protokol kesehatan benar-benar gak tercermin dengan ideal gitu. Ini kan artinya dengan kebosanan ini apakah justru malah melenakan gitu. Jangan-jangan ketika mereka sampai di rumah pun ya mereka menganggap ini tidak ada apa-apa, tetapi sebagai pembelajar siapapun itu menyikapi berbagai hal, menyikapi berbagai kondisi ya dengan hal yang berbeda gitu. Pertama menyesuaikan, selanjutnya merencanakan. Ketika dalam kondisi ini kita menyesuaikan dengan segala kondisi yang ada, nah kita rencanakan apakah setelah pandemi ini kira-kira nih kondisi sekitar kita ini kayak gimana gitu. Secara ya kita kan sering juga lihat ya, lapisan ozon kita mulai bagus karena banyak yang bilang polusinya berkurang, udara menjadi lebih bersih. Nah itu kan salah satu hal yang efek baiknya gitu kan. Tetapi apakah manusia juga melihat efek baik untuk dirinya tanpa potensi? Banyak kok potensi di rumah yang bisa digali kemudian dieksplorasi, bisa menulis, kemudian bisa juga yang
mengerjakan tugas tentunya itu hal-hal yang wajib gitu kan, atau sekarang banyak banget kelas-kelas online, seminar-seminar Iya. online yang berbayar maupun gratis, dan saya rasa itu lebih bermanfaat banget gitu di tengah yang kita gak harus kemana-mana, bahkan kita bisa bilang sambil rebahan pun kita dapat ilmu gitu kan, kira-kira Betul. kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, mengenai potensi diri, aku pengen tahu nih, sama teman-teman juga pasti pada pengen tahu. Kalau langkah-langkah untuk membangun dan juga mengeksplorasi potensi diri ala kakak tuh gimana? Mungkin bisa cerita atau di pengalaman selama kakak di rumah aja nih. Iya, saya ingat satu perkataan salah satu penulis buku terkenal, Paul Brunson ya, kita tahu dia menulis buku What Should I Do With My Life. Dia bilang bahwa untuk menemukan potensi itu kita harus punya keberanian yang tinggi dan merubah kebiasaan drastis kita gitu. Karena bisa jadi potensi yang sebenarnya kita miliki sejak lahir itu hilang saat kita bersosialisasi dengan orang lain. Ini kan faktor eksternal juga ada. Jadi mungkin step pertama banget yang harus kita lihat adalah coba kita tarik ulur sejak kita pertama kecil. Sejak kita pertama kecil sampai hari ini gitu kan. Apa yang sebetulnya benar-benar kita sukai dan memang itu bermanfaat. Ini tahap dasar banget gitu kan. Nah, ketika kira-kira sudah kayaknya ini nih. Nah, apakah hal yang ininya itu, apakah hal yang disenanginya itu, apakah dia paham dan terjangkau nggak oleh dia, bisa dijangkau nggak? Artinya melihat potensi yang ada dirinya, kira-kira apa nih yang bisa dia keluarkan untuk bermanfaat kepada orang lain. Goal kita manfaat ya, goal kita manfaat, potensi kita ini goalnya manfaat. Kalau untuk ngomongin untuk diri pribadi itu pasti ada. Tetapi ketika kita bicaranya sebagai makhluk sosial ya harus ada manfaatnya ke orang. Itu. Ketika sudah menemukan keberanian yang besar dan merubah drastis sehingga kita menemukan suatu hal yang kita anggap paham dan kita bisa kuasai, hal yang selanjutnya adalah membentuk mindset saya rasa. Jadi hal ini kayak siklus gitu loh. Ya kita tahu misalnya jadi ketika kita berpikir sesuatu itu akan yang menghasilkan tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan berulang-ulang kan itu jadi habit kan, jadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan juga yang terus dilakukan berulang-ulang ini akan membentuk suatu kelakuan. Nah, kelakuan yang menghasilkan output. Juga potensi kayak gitu. Kalau kita punya potensi dengan pola pikir kita ya, kita harus melihat bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Kemudian bagaimana hal baik itu berubah menjadi perilaku yang baik, berubah juga menjadi kebiasaan yang baik, dan akhirnya outputnya juga luar biasa. Katakanlah sekarang kalau kita lihat skill yang dibutuhkan di abad 21, banyak banget tuh sumber-sumber yang mengatakan problem solving, terus juga ada communication skill gitu kan. Itu hal-hal yang bisa kita latih juga di rumah. Apalagi ini sekarang kita public speaking, kemudian desain grafis, itu benar-benar hari ini banyak banget perusahaan, banyak banget kalau kita ngomongin organisasi juga ngebutuhin orang-orang yang punya skill kayak gitu. Betul. Misalnya ya yang mimpin rapat ya pasti dia di samping bijaksana dia harus bisa membawa kondisi rapat dengan public speakingnya. Jangan-jangan selama nggak di rumah kita nggak ada tuh waktu buat ngelatih itu. Nah, inilah rumah saatnya untuk yang karena cuma ada keluarga kita gitu kan ya, katakanlah kita berlatih public speaking di depan keluarga kita gitu kan. Ibaratnya lagi sahur atau lagi buka, saya mau coba latihan public speaking nih gitu kan. Jangan malu karena hal-hal yang sederhana, hal-hal yang jangan untuk selalu malu memulai dari awal gitu kan. Ini berguna banget. Salah satu katakanlah public speaking. Ada juga jangan menyelesaikan berbagai masalah komunikasi dengan orang lain. Cobalah untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya karena hari ini eranya juga era kolaborasi. Kemudian kompetisi ya, tapi kolaborasi sangat diutamakan. Jadi itu sih hal-hal yang menarik ya mengenai rumah potensi dan pandemi ini sebetulnya, kira-kira kayak gitu.
Iya, benar banget. Jadi emang dengan di rumah aja tuh ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa ya buat kita untuk meng-up diri kita. Oke, Kak. Ini mungkin nggak terakhir sih. Apa aja nih yang pengen Kakak sampaikan buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini gitu? Harapan Kakak ataupun ajakan Kakak gitu ke teman-teman semuanya supaya ayo kita berusaha buat membangun potensi diri gitu walaupun hanya di rumah aja gitu. Iya, tentunya ini juga input buat saya juga, insight buat saya juga. Kalau katakanlah teman-teman yang bisa mendengarkan podcast sampai di menit ini ya, saya termasuk orang yang jarang sih, atau maksudnya kurang bisa fokus untuk mendengarkan hanya suara dengan sekian lama menit gitu kan. Tetapi kalau untuk teman-teman yang bisa sampai di menit ini, saya pertama ucapkan selamat, karena artinya teman-teman mulai peduli dengan potensi ini. Karena kan kita lagi ngomongin potensi, artinya kalau teman-teman bisa sampai di menit ini, artinya teman-teman yang mendengarkan sudah sangat bersemangat dengan untuk menggali potensi dia. Makanya juga saya gak akan kecewakan teman-teman di sini. Jadi saya rasa mulai hari ini saya selalu gini ya, selalu menanamkan dalam otak saya ketika dalam kondisi yang kurang baik atau kurang produktif, bahwa ingatlah ketika kita benar-benar gak ngelakuin apa-apa, kita gak mengeksplorasi potensi kita gak berbuat baik kepada orang lain, sadar bahwa sekian miliar orang di bumi itu melakukan hal yang membuat dirinya lebih baik. Jadi ketika kita malas-malasan, siapa tahu ada orang yang sedang berjuang keras untuk memperjuangkan hidupnya. Karena kita nggak lihat aja gitu. Kayak gitu. Jadi harapan saya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga, dimanapun, kapanpun, di tahun berapapun teman-teman mendengarkan podcast ini, ini disiarkan 2020 ya. Siapa tahu 5 atau 10 tahun ke depan masih terdengar, bahwa di saat ini 2020 ini kita berada pada masa pandemi COVID-19, virus yang benar-benar baru ditemukan jenis virus coronavirus yang ditemukan pada 2019 gitu kan. Nah, dengan kondisi saat ini, harapan saya pribadi, buat saya tentunya, dan buat para pendengar semua mungkin termasuk Kak Fazwa, bahwa mulai hari ini jangan sampai kita melewatkan suatu hal yang penting, momen yang penting, fenomena yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Siapa tahu dengan adanya pandemi ini itu menuntut kita berpikir bahwa sebenarnya kita hidup ini mengalir aja apa enggak gitu. Jangan-jangan ini di stop dulu nih sama Tuhan kita. Di stop dulu, kamu hidup ngapain sih sebenarnya gitu kan. Kita harus berpikir ke sana gitu kan. Stop dulu nih, stop. Ketika kita ke rumah kan, ketika banyak orang yang mulai stop dari aktivitasnya, apakah hanya melewatkan momen-momen ini begitu saja? Saya rasa enggak. Potensi eksplorasi diri itu harus terus menerus dikembangkan dengan hal yang saya tadi lakukan, yang tadi saya juga sharing berkenaan dengan menemukan passion terlebih dahulu, kemudian menentukan mindset dan praktiknya ketika berada di rumah, dan pada akhirnya kita akan bangga, kita akan berhasil menemukan sebuah poin pasca pandemi ini bahwa kita berubah menjadi lebih baik, termasuk bumi insya Allah pasca ini akan menjadi lebih baik. Entah itu terlepas dari banyaknya korban jiwa di dunia ini seluruh di sekian ratus negara yang meninggal, jangan sampai kita yang masih hidup sama aja dalam tanda petik dengan mereka yang meninggal, tidak bisa melakukan apa-apa di bumi. Dengan potensi kita bahkan bisa melewati orang-orang yang hidup tanpa potensi gitu, tanpa bisa mengeksplorasi potensi dirinya. Gak mandang umur kok sekarang. Banyak anak-anak muda saat ini yang karyanya banyak, prestasinya di mana-mana, dibandingkan dengan, mohon maaf, beberapa orang yang lebih dewasa yang gak memanfaatkan waktunya gitu. Tetapi tentu dalam usia berapapun kita bisa melampaui diri kita sendiri. Jadi jangan pernah batasi potensi diri kita, apalagi dengan pandemi ini. Itu silakan eksplorasi, mencari metode terbaik untuk menemukan potensi, dan langsung praktik. Dan
pasca pandemi ini insya Allah kita akan menemukan buah dari potensi tersebut. Begitu Kak Fazwa. Wah, menarik banget ya teman-teman. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan sama Kak Albi bisa teman-teman pahami, juga bisa teman-teman aplikasikan tuh dalam kehidupan teman-teman, walaupun emang di rumah aja gitu. Nah, oke, kita mungkin ada di penghujung ya, tapi sebelum kita menutup podcast ini, Kakak ada yang mau disampaikan nggak sedikit lagi mengenai eksplorasi potensi diri di tengah pandemi ini? Kira-kira ada nggak? Iya, tentunya apapun itu oleh teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini dari awal, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kemudian juga mohon maaf dalam beberapa penyebutan istilah atau argumen yang tidak baik. Tetapi saya berharap bahwa tadi ketika teman-teman sudah ada niatan awal untuk mendengarkan podcast ini, artinya ada niatan awal untuk menggali potensi diri. Kan logik berpikirnya kan kayak gitu kira-kira. Jadi semoga kita, saya pribadi, Kak Fazwa, para pendengar podcast semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi saat ini. Kita juga berdoa semoga pemerintah, kemudian tim medis menjadi garda terdepan dalam mengawal kita, kemudian masyarakat yang ikut aktif dalam kegiatan melawan pandemi ini semoga tetap dalam kesehatan, semoga dimudahkan segala urusannya, dan tentunya kita selaku masyarakat awam yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang nggak bisa merubah bangsa gitu kan, untuk hal yang besar itu kita lakukanlah gali potensi, kembangkan di rumah, dan persiapan pasca pandemi itu potensi kita akan dipakai untuk apa, kira-kira begitu Kak Fazwa. Oke, makasih banyak Kak Albi. Alhamdulillah ya, beberapa menit ya kita udah mendengarkan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Kak Albi di menit-menit terakhir sekarang. Sekali lagi makasih banyak ya, mudah-mudahan kakak juga sehat dan bisa berbagi cerita lagi sama kita kapan-kapan. Mungkin itu aja ya yang disampaikan oleh Kak Albi, dan juga ini udah di penghujung nih, tandanya aku bakal ngakhirin podcast ini dan udah selesai nemenin teman-teman semua untuk ngedengerin podcast ini. Mungkin gimana Kak kesannya? Udah cerita? Ya, ini medianya keren banget, alhamdulillah. Semoga Inspiring Generation dan para penyelenggara podcast ini mendapatkan banyak sekali kebaikan untuk orang-orang lain juga dari Allah Subhanahu wa taala. Senang banget bisa diundang sharing-sharing di sini gitu kan. Keren lah pokoknya. Baiklah teman-teman semuanya, kalau harapan aku mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, dilancarkan segala aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bareng-bareng mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Dan jangan lupa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Albi, bahwasanya kita selalu harus membangun dan mengembangkan potensi diri kita, walaupun ya cuma di rumah aja gitu. Karena negeri ini butuh kalian, para jiwa muda, agar bisa bermanfaat untuk sesama. Wah, benar-benar gak kerasa ya waktu, ternyata kita udah ada di penghujung cerita nih teman-teman. Oke, baiklah teman-temanku dan keluargaku semuanya, itulah tadi bahasan kita mengenai eksplorasi potensi diri di tengah pandemi bersama Kak Albi Aliyudin dan saya Fazwa Fizia Natasha yang telah menemani kalian mendengarkan podcast kali ini. Aku minta maaf yang banyak ya sama kalian. Kalau misalnya ada salah kata dalam bahasa aku minta maaf. Oke, dan satu lagi ada yang mau aku sampaikan. Aku mewakili keluarga Inspiring Generation mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Keep listen suara kita spesial Ramadan Inspiring Generation. Salam semangat, reach your dream, and sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.